DPR RI mengingatkan pemerintah tidak hanya memperhatikan guru honorer di sekolah negeri, tetapi juga harus memikirkan nasib guru di sekolah-sekolah swasta. Pasalnya, hingga kini banyak guru di sekolah swasta tidak tersentuh program pemerintah dan tidak mendapat jaminan kesejahteraan hidup. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara mengamanatkan tidak boleh ada dikotomi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Sehingga seharusnya pemerintah tidak memberikan perlakuan berbeda antara guru lembaga pendidikan negeri dengan guru di lembaga pendidikan swasta. Keputusannya bukan kepada dikotomi ini sekolah negeri atau sekolah swasta. Permintaan kita adalah segala hal keputusan itu juga harus adil terhadap hak siswa di sekolah swasta. Agustina meminta pemerintah juga memperhatikan nasib guru di sekolah swasta, salah satunya dengan pengangkatan atau memberikan kesempatan kepada guru swasta mengikuti tes menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di sektor pendidikan. Karena tidak bisa dipungkiri, peran dan dedikasi guru swasta dalam memajukan pendidikan di Indonesia sangat besar. Undang-undangnya 35, sehingga yang 35 plus itu kan kemudian menjadi dikatakan tidak memenuhi syarat. Nah itu yang kita minta untuk semualah yang sudah mengabdi itu diangkat, termasuk yang usianya di atas yang ditetapkan oleh undang-undang. Andri Tiviar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng meminta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K untuk direvisi. Hal tersebut yang menjadi permasalahan pengangkatan guru tenaga kependidikan menjadi ASN karena daerah tidak memiliki kesanggupan untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta P3K. Nah, disinilah peran Komisi 10 untuk memberikan jaminan. Kalau memang itu mau dilaksanakan, berarti Kemendikbud harus mengupayakan perubahan Perpres bersama dengan Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri. Perpres itulah yang akan menjadi pegangan untuk Kementerian Keuangan memberikan pembiayaan untuk 1 juta GTK yang akan diangkat. Anggota Komisi 10 DPR RI Purnama Sidi mendorong pemerintah untuk segera mengangkat tenaga honorer, terutama guru tenaga kependidikan, untuk menjadi ASN. Namun dengan skema pembiayaan gaji dan tunjangan dibebankan sepenuhnya kepada pusat melalui APBN. Informasi yang mereka dapat baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, maupun juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih bersifat verbal, belum bersifat surat. Apakah itu surat keputusan atau kemudian apapun lah, itu mereka belum mendapatkan regulasi yang tertulis. Hingga saat ini, pemerintah daerah belum melakukan pengusulan formasi pengangkatan P3K untuk tahun 2021. Hal itu dikarenakan belum adanya kejelasan dan penegasan terkait pembiayaan gaji dan tunjangan dari pemerintah pusat. Andri, Komisi 10 DPR RI menilai rencana pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer atau GTK untuk menjadi ASN rumit. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Bekasi baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengkritisi rumitnya pengangkatan GTK menjadi ASN. Koordinasi pemerintah dinilai sangat buruk dan berimbas terhadap ketidakjelasan nasib GTK ini. Menurut Abdul Fikri Fakih, semestinya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapat duduk bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan agar persoalan GTK segera diangkat menjadi ASN dan dijamin dengan payung hukum yang sah. Kalau kemudian seperti Menteri mengatakan bahwa ini akan ditanggung oleh APBN, juga ketika RDP kita diberi penjelasan dari Kementerian Keuangan bahwa ini sudah earmark, jadi earmarking sudah ditegaskan bahwa ini dana untuk gaji dan tunjangan P3K. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda berharap pemerintah dapat serius dalam pengangkatan GTK menjadi ASN. Syaiful Huda mengatakan mesti ada pembedaan dalam rekrutmen GTK menjadi ASN. Menurutnya, masa kerja GTK bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi ASN. Nah, hal yang lain, semangat kami di Komisi 10 adalah pengangkatan, bukan seleksi. Kalau seleksi, masih ada potensi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.